Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada Samsung A30s. Kata yang punya ini habis jatuh kemudian blank. Kita coba charger dan ternyata betul seperti ada kilat di dalamnya. Ini sudah bisa dipastikan LCD kena akibat benturan. Baik, langsung kita bongkar. Pertama, casing belakang. Untuk tipe ini itu lem bawaannya tidak keras ya, jadi lunak sekali, tanpa menggunakan blower pun bisa. Apalagi ini sepertinya sudah pernah dibongkar. Terlihat ada tali jumper. Kalau teman-teman bilang tali jemuran, biasanya ini jalur charger ya untuk di tipe ini. Sambil melepas baut, di sini saya sertakan sedikit spesifikasinya. HP ini dirilis tahun 2019, LCD Super AMOLED, lebar 6,24 inci, memori 32 GB sampai 128 GB, kemudian RAM-nya 3 sampai 4 GB. Triple kamera belakang, kamera utama 25 megapiksel, untuk kamera depan 16 megapiksel. Baik, casing sudah terbuka. Nah, di sini ada soket LCD ya. Jadi soketnya ada di bawah. Saran saya untuk tipe ini minimal yang OLED ya. Ini pengalaman pribadi, saya sudah keliling di 3 toko cari LCD biasa atau yang insel, alhasil tidak ada yang cocok. Layarnya tidak mau tampil atau gelap. Perbedaannya jauh sekali. Untuk yang OLED di sini kelihatan tembus pandang ya di tempat fingerprint. Kalau yang biasa itu tidak ada. Secara otomatis ya fingerprint tidak berfungsi. Kemudian dari LCD yang OLED itu lebih presisi, dan dari harga juga yang OLED itu 2 kali lipatnya yang biasa ya. Seperti biasa kita tes terlebih dahulu untuk memastikan LCD ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini terlihat cuma ngedip ya. Ini biasanya kurang pas si soketnya. Kita rapatkan kembali soket-soketnya. Ada muncul peringatan itu sensornya tertutup. Jadi digeser saja HP-nya supaya area sensor tidak tertutup. Nah, nanti juga akan hilang peringatannya. Dan sepertinya LCD normal. Selanjutnya kita matikan dengan cara menghubungkan jalur on off dengan pinset. Langkah selanjutnya kita akan lepaskan LCD bawaannya. Namun di sini soket ini perlu dilepas biar tidak mengganggu. Ini ada perekat ya di bawah fleksibel LCD. Congkel saja. Di sini saya tidak akan menggunakan blower karena di sini kan LCD sudah rusak, jadi tanpa resiko ya. Saya hanya menggunakan cairan thinner. Boleh juga dengan minyak kayu putih ya. Tapi untuk pinggirannya ini sepertinya tidak perlu. Jadi nanti yang dikasih minyak itu lem yang ada di tengah. Karena untuk LCD yang Super AMOLED itu rata-rata menggunakan lem di tengahnya. Nah, di sini tantangannya. Artinya tanpa blower pun sebetulnya bisa ya. Tapi ya harus lebih sabar.
sedikit-sedikit ditetesi dengan minyak ketika lemnya masih belum lunak. Videonya sengaja saya cepatkan supaya tidak kepanjangan. Dan menurut saya di bagian ini yang paling menguras energi ya, karena memang lemnya kuat sekali, maka diperlukan ketabahan. Dari pengalaman saya tadi, saya bisa menyimpulkan ada tipe tertentu yang memang tidak cocok menggunakan LCD yang biasa ya, khususnya di HP Samsung. Jadi pengalaman saya hanya di HP Samsung tipe ini, kemudian di tipe A52 juga pernah. Layar mau tampil tapi touchscreen tidak berfungsi, dia maunya yang OLED atau yang ORI ya. Tapi bisa jadi di HP yang lain itu bisa. Makanya di sini perlu dites terlebih dahulu. Ya saran saya minimal yang OLED ya. Nah yang resiko itu ketika kita beli online, kecuali yang memang tokonya bisa retur, ya nggak masalah. Nah ini yang di tengah sensor fingerprint ya, seperti kamera. Selanjutnya kita bersihkan bezelnya, pinggiran LCD. Ini bisa menggunakan pinset atau alat tipis seperti ini. Hati-hati jangan sampai kecongkel bezelnya. Terakhir bersihkan dengan sikat supaya tidak ada bekas lem yang tersisa. Nah di sini ada plastik perekat, kita buang saja. Kemudian ini ada lapisan LCD juga kita buang. Sebelum kita lem, biasanya saya presisikan dulu biar nanti saat pengeleman lebih aman. Kalau sudah presisikan enak ya. Saya biasa gunakan lem T7000 warna hitam karena sesuai dengan warna layar. Diusahakan lemnya nyambung terus ya, jangan terputus. Kemudian untuk di bagian area atas di filter speaker itu dilewati, jadi mengikuti garis bekas lem bawaannya. Karena si LCD bawaan itu di tengahnya ada lem, dan supaya lebih kuat di sini juga akan saya tambahkan, tapi cuma beberapa titik saja. Yang penting ada kekuatan di tengahnya ya. Bisa juga dengan menggunakan double tip, tapi menurut saya double tip itu agak tebal. Saya khawatir kurang presisi karena LCD bawaan sangat tipis sekali ya. Dipresisikan kanan kirinya, atas bawah, sambil ditekan-tekan sampai pas pinggirannya. Ketika ada lem yang keluar, itu langsung diusap saja, jangan nunggu kering, serapi mungkin. Selanjutnya fleksibel penghubung mesin atas dan bawah termasuk LCD kita hubungkan kembali sepresisi mungkin, serapat mungkin. Kita charger aman. Selanjutnya kita pasang casing terlebih dahulu ya. Pelan-pelan saat menekan, jangan terlalu kencang, yang penting bisa rapat kembali. Sebelum saya pasang baut-bautnya, saya ikat terlebih dahulu.
supaya lemnya itu langsung rapat dan nanti hasilnya maksimal. Untuk karet silakan disesuaikan kebutuhan. Saya biasanya 5 karet. Kalau untuk yang atas bawah itu 3 biasanya, tapi dilihat kebutuhannya. Setelah bautnya dipasang, nanti biarkan kurang lebih 1 jam, lebih lama lebih bagus, supaya keringnya maksimal. Setelah itu ada satu tugas lagi, yaitu ngelem tutup belakang. Boleh menggunakan lem atau dengan double tip. Kalau saya dilihat kondisi, kalau masih rata dan ini masih lem bawaan jadi masih rapi, saya cukup dengan double tip. Ketika nanti ada sesuatu, itu tidak kesulitan untuk melepas casingnya, karena kalau dengan menggunakan lem itu biasanya lebih kuat. Kalau double tip itu tidak harus nunggu kering dulu ya, tapi kalau lem ya harus nunggu kering dan harus diikat dengan karet juga. Tapi semua kembali ke selera masing-masing. Untuk double tip saya sarankan yang mereknya 3M ya, karena itu yang paling kuat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.